Di studio Nesti kali ini kehadiran dua orang yang pasti nggak asing buat kalian semua karena orang ini memang sangat konsisten dan sering tampil di salah satu program-programnya Nesti juga. Nah, siapa lagi kalau bukan Peter Starter dan Mang Papor. Yeay, tepuk tangan. Gue mau bacain beberapa komen dan gue pengen lu jawab dari sisi expertise lu di Mang Vapor dan juga dari sisi baris dokternya supaya lewat konten hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan sama atau gimana pun bisa menjawab Bisa mewakili keingintahuan dari teman-teman vapor yang lainnya. Oke. Yang pertama gue mau bacain dari Ricky Hood. Gini bang, dia cerita awal gue nge-vape pakai pot dan Sharknik asli gue nagih banget. Tapi lama-kelamaan gue bosan sama itu liquid dan belum nemu liquid yang cocok lagi. Nah, kira-kira kenapa ya kok bisa ada orang bosan pakai Sharknik? Kemungkinan besar sih karena flavornya tipis ya Om. Kemungkinan besar karena flavornya Iya, tipis. karena mungkin ada di beberapa titik yang gue rasa sebagai pengguna, sebagai user. Saat lu baru pertama kali netes atau pertama kali fresh week, pertama kali pakai pot, biasanya rasa yang ditampilkan tuh nggak langsung muncul. Dan karena tipis juga, akhirnya lama-lama dia bosan. Karena menurut dia ya rasanya cuma gitu-gitu aja juga gitu. Kurang nendang, kurang tajam. Nah, itu dari sisi gue tuh user. Jadi ternyata flavor yang tipis itu juga bisa bikin salah satu variabel orang jadi nggak puas sama liquidnya. Bosan. Dia mencoba ganti liquid yang lain, nemuin problem yang sama, tipis lagi. Betul. Ganti liquid yang lain, nemuin problem yang sama, akhirnya dia jadi putus asa. Kemungkinan rasa flavor itu tipis, akhirnya jadi merasa bosan kan. Dan itu yang sebetulnya tantangan saat ngebrew liquid-liquid Sharknik, dimana dengan nikotin yang tinggi biasanya memang ada dilema flavor itu mana yang ingin ditonjolkan, flavor apa hit nikotinnya. Nah, umumnya itu flavor biasanya akan ngalah, ya, seperti itu. Nah, sehingga muncullah rasa bosan. Dan sebetulnya yang kesannya itu yang nggak hilang, mungkin nggak dipikirkan. Nah, beda dengan Nesti yang asap grip ya, itu dari mulai inhale, kesan inhale sampai aftertaste itu benar-benar ditekankan, diperhatikan supaya itu tidak notes-nya hilang. Nah, itu yang tantangan sebetulnya. Tantangannya kenapa sih? Karena ada beban. Kita ini kan udah 27 award ya. Iya. Nah, dan asap grip itu salah satu The Best Fruity kemarin. The Best Fruity. Nah, 2020. dengan meracik di versi Sharknik itu tantangan. Jangan sampai asap grip yang udah dapat penghargaan itu rasanya berbeda pada saat di versi Sharknik. Nah, itu tantangan tuh. Ini bisa menjadi kabar baik ya buat teman-teman yang memang ragu-ragu pindah ke Sharknik gara-gara dia dia takut kehilangan momentum menikmati kepuasan sebuah flavor ya. Iya, betul. Itu juga salah kaprah kan biasanya. Truth hit dianggap sebagai nikotinnya nendang. Iya, padahal nggak selalu. Nggak selalu. Nah, di sini saya ingin menekankan juga sebetulnya bahwa kenyangnya nikotin itu sebetulnya ada di tubuh yang dirasakan. Betul. Kekenyangan tanda kutip ya, kekenyangan terhadap nikotin dan kenikmatan, nikmat ya. Iya. Tapi gue pengen nyambung juga. Nikmat tuh gue hati-hati bicara. Nikmat. Tapi gue pengen nyambung juga masalah dari throat hit. Banyak sekali orang yang bosan pakai Sharknik karena mereka sebenarnya nyari si throat hitnya itu. Padahal sebenarnya kalau misalkan emang pengen nyari throat hit ya larinya ke freebase. Jangan pakai salt nikotin. Itu udah jelas arah yang salah. Mereka ngerasanya, gue bosan, soalnya rasanya nggak garuk di tenggorokan. Karena ekspektasi mereka terhadap suatu liquid tuh belum segitu dalam edukasinya. Makanya mereka jadi salah pemilihan gitu. Oke. Jadi mumpung di sesi ini kita tekankan bahwa truth hit itu bukan menandakan nikotin, kadar nikotin. Tapi itu iritasi ya dok ya? Dan lebih ke pH-nya sih. Lebih ke pH. pH dari liquid. Berarti ini sesuai ya dengan apa yang disampaikan oleh Duns 89. Apa tuh? Oke. Dia bilang bahwa dia suka pakai Sharknik karena ternyata cepat direspon oleh tubuh. Nah, ini yang dimaksud dengan kenyang itu yang ini ya. Betul. Bukan Betul gatalnya, tapi bukan ketika gatal, dia mendapatkan kepuasan yang cepat lewat tubuh mereka. Betul. Ini dinamakan dengan kenyang nikotin ya. Iya. Jadi kalau di Sharknik itu harshnya minimal,
kicknya yang maksimal. Nah, ini buat temen-temen nih dapat knowledge yang bagus banget dari mereka berdua bahwa jangan salah kaprah nih. Jadi ketika kita bilang wah nikotinnya nendang, nikotinnya kenyang, itu bukan dilihat dari seberapa garuk tenggorokan kita Betul. ya, Benar, hit, benar. tapi bagaimana efek terhadap tubuh kita. Betul, Karena sifat basic sebuah nikotin itu adalah Dari kekenyangannya itu juga balik lagi. dibikin kita jadi lebih Ya relax juga, lebih santai. santai. Kadang-kadang kalau kalian yang suka pakai nikotin agak tinggi, kerasa kok kayaknya lebih kayak cepet ngantuk ya, suka nguap apa segala gitu. Biasanya suka ada kerasannya kayak gitu. Oke. Kita berlanjut ke Iknan AM79. Dia bilang dia suka Saltnik sehingga bikin rokok jadi nggak enak, sehingga dia jadi berhenti merokok. Loh, kok bisa Saltnik itu bikin orang jadi nggak bisa menikmati rokok? Kenapa, Dok? Sebenarnya balik lagi, kalau misalkan memang kita sudah kenyang dengan nikotinnya, itu akan sangat baik kalau misalkan kita berhenti menggunakan nikotin lagi, mau itu dari manapun. Makanya kenapa kalau misalkan kita sudah kenyang sama nikotin, biasanya rasa dari konvensional itu pasti agak kurang nikmat. Oke. Dan balik lagi, banyak sekali orang yang merasakan rasa dari si konvensional ini kurang terasa nikmat karena mereka sendiri sudah lepas dari tar. Jadi akhirnya pas sudah dikasih tar lagi, kerasanya kok kayak pahit-pahit gitu, terus nggak nyaman juga mereka. Jadi tubuh mereka sudah beradaptasi. Betul. Yang Jadi sebelumnya dia beradaptasi menerima tar, tapi sekarang dia sudah beradaptasi menerima tubuh tanpa tar, sehingga ketika datang masuk dia agak melawan gitu. Mungkin bukan adaptasi kali ya Om ya. Kalau adaptasi kan kita akan lebih ngomongin suatu hal yang baik jadi jelek. Oke. Karena kita harus beradaptasi, harus ngikutin keadaan yang. Tapi menurut gua jadi lebih getting better. Oke. Dari bagian syaraf indera perasa di lidah, dia akhirnya menerima rasa juga jauh lebih tajam. Pas sudah dikasih sesuatu yang punya tar lagi, dia akhirnya nangkapnya juga kurang baik. Wah, bagus banget nih. Gitu. Nah, jadi ternyata penggunaan produk alternatif ini itu bisa membantu sensori tubuh kita jadi lebih better. Betul. Dibandingkan dengan yang pakai tar ya Om ya. Karena kalau misalkan kita ngomongin gimana dengan yang tidak merokok sama sekali sebelumnya, ya better no. Jadi better yang nggak merokok juga betul. Oke, ini compare-nya, jadi ini benar juga. Jadi seringkali kita itu dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Betul. Tidak salah compare-nya. Jadi ya memang pembanding kita adalah vape terhadap rokok. Betul. Memang lebih baik tidak nge-vape dan tidak rokok. Tetapi lebih baik juga nge-vape daripada ngerokok. Betul. Seperti itu ya. Betul. Oke, ini masih lagi dengan Iknan AM79 nih. Tragisnya ketika coba Saltnik yang di tenggorokan kok sakit, boro-boro bisa menikmati flavornya. Jadi yang saya tangkap dia itu mengalami kendala tenggorokannya sakit dan nggak bisa menikmati flavor. Itu bisa dijelaskan nggak? Itu kayak gimana? Dari Mang Papa dulu. Kalau gue dari sisi sudut pandang teknis Saltnik itu sebetulnya tidak mungkin ada harsh karena pH itu tadi ya 0 pH. Bisa jadi adalah penyesuaian resisten coil yang nggak tepat gitu, sehingga terjadilah suatu ketidakkonsistenan si itunya tenggorokannya kan? Ya mungkin kayak ada kerusakan ya, kerusakan di bagian tenggorokan. Berarti ternyata untuk bisa seseorang menikmati saat nikotin yang tepat itu diperlukan pengetahuan yang tepat tentang resistensi. Berikutnya ada dari Agung Gex. Pengalaman liquid pakai Saltnik nyegrak banget sih, jujur gak terlalu suka. Sampai sekarang gue nggak suka. Nyegrak banget. Nah ini berarti ada salah di mana nih? Oke. Mungkin dokter ya. Sebenarnya ada banyak sekali orang yang mispersepsi Om. Kayak misalkan pot friendly itu kan sebenarnya isinya freebase. Benar. Nah, di mana mereka ngerasanya kalau misalkan botolnya udah kecil 30 ml itu pasti Saltnik. Dengan nikotin tinggi, dia ngerasa itu Saltnik gitu. Padahal pot friendly itu freebase dan kalau misalkan memang dipakai di device yang tidak tepat juga, ya pasti akan kerasa di tenggorokannya sakit banget. Nikotinnya tinggi. Betul. Karena dia freebase. Betul. Iya. Dan banyak juga teman-teman yang mungkin mendapatkan yang bukan pure Saltnik. Karena beberapa liquid yang dia mengaku Saltnik ternyata ada yang dicampur juga Om. Nah itu gitu. betul. Makanya kenapa gua sangat support Nestea karena dia pakai Saltniknya pun kualitasnya yang terbaik. Gitu. Makanya kalian bisa cobain sendiri lah, beda banget rasanya dan di tenggorokan pun jadi halus banget.
Karena memang se-Jogjanya jauh ya. Kita lagi di BSD nih. Di BSD. Jadi se-BSD-nya. Jadi benar ya, kalau kita benar. Jangan sampai kita jadi salah gara-gara kita melihat bahwa kalau dia bentuknya 30 mili ataupun 15 mili tanpa melihat isi lebih tepatnya, kita langsung beranggapan bahwa itu adalah Sapnik. Betul. Jadi pastikan banyak juga produk-produk yang disebut sebagai pot friendly itu sebenarnya itu adalah bukan Sapnik tetapi freebase dengan protein tinggi. Betul. Itu pun juga diperlukan sebuah mekanisme yang tepat dalam menggunakan alatnya yang dipakai. Betul. Nah, ada dua nih ternyata. Teman-teman kalau ternyata menemukan produk Sapnik ternyata itu nyegrak. Karena basic sifat dari Sapnik nggak mungkin nyegrak. Nggak mungkin. Kalau nyegrak berarti ada dua kemungkinan tadi. Satu, kalian salah pilih itu mungkin pot friendly, walaupun mungkin sama-sama kecil. Atau yang kedua, mungkin benar-benar Sapnik, tetapi dia tidak pure Sapnik. Sapniknya campuran. Ini semoga jadi tambahan ilmu referensi buat Agung Gex ya. Pastiin jangan salah pilih. Jadi kalau kalian menemukan Sapnik yang tepat, tentunya tidak akan mengalami garuk, nyegrak seperti ini. Gitu. Nyegrak itu mungkin garuk kali ya? Iya, lebih kerasa gatal di tenggorokan kali ya. Iya, nyegrak. Berikutnya dari Rizky, agak susah namanya. Rizky Sandi mungkin ya. Rizky Sandi pernah pakai liquid Sapnik dari brewer ternama. pH-nya ampun, tetapi flavornya nggak terasa. Jadi ngerasa zonk banget. pH-nya ampun, berarti pH-nya kenceng banget dan flavornya nggak terasa. Itu ibarat gimana Bang? Ibarat tuh mungkin kita lagi makan rujak, pedes banget, tapi petisnya kurang Bang. Nah, kebayang nggak? Kebayang. Air minum nggak ada lagi. Air minum nggak ada. Jadi udah pedes kagak ada rasanya. Kalau gue kebayangnya tuh lebih kayak lu nyetir mobilnya kencang banget, tapi feel nyetirnya nggak ada. Nah, handlingnya tuh jelek banget gitu, tapi kencang banget mobilnya. Iya. Gitu lebih kesana sih. Iya, tapi menarik ini terkait dengan yang tadi dibahas kan. Betul. Bahwa dia sebut ininya sakit banget. Berarti ya bukan sakit lah itu. Tapi flavornya zonk. Flavornya zonk. Karena gini Om, banyak sekali keadaan di mana kalau misalkan pH-nya sudah terlalu tinggi, orang tuh nggak bisa nikmatin flavornya Om. Oh, benar. Udah nggak nyaman. Iya, udah nggak nyaman. Yang kerasa akhirnya hanya garuk di tenggorokan, tapi untuk flavornya sendiri dia nggak bisa nikmatin, buat apa juga. Oke. Dok, ada pertanyaan lagi dari DM kemarin. Dia tanya, kenapa liquid Sapnik pertamanya Nesty itu harus asap grip? Oke. Kenapa harus asap grip bukan flavor yang lain atau flavor yang baru? Oke. Nah, kalau menurut gua sih asap grip ini kan sudah dicoba oleh banyak orang. Dan orang sudah banyak sekali kenal dengan rasa asap grip. Jadi saat dikeluarkan Nesty dengan mix formula, kita kayak pengen menggambarkan ini loh rasa Nesty tidak berubah walaupun pakai salt. Itu menurut gue ya, di pikiran gue kayak gitu sih Om. Mang? Ya, kalau gue sih itu tugas berat ya. Asap grip udah dikenal, udah punya penghargaan pula. Kemudian di-convert ke Sapnik, yang artinya itu harus sama. Itu tantangan. Tapi berhubung ada racikan Sapnik yang ampuh, mix formula itu dengan sangat mudah kita olah gitu ya, sehingga menghasilkan suatu flavor yang hampir sama. Nah, ini sih saya sih pribadi sebagai orang Nesty di Indo sih sangat senang. Ternyata apa yang menjadi harapan saya itu ternyata tanpa kita janjian itu juga ternyata berada di dalam satu frekuensi yang sama. Ternyata persepsi saya itu juga ternyata berada di dalam, ternyata juga persepsinya dokter sama Mang Vapor. Karena teman-teman vapor yang perlu diketahui, memang kenapa asap grip itu adalah yang kita pilih. Karena memang ini karena tagline kita adalah kita ingin menunjukkan bahwa di dalam mix formula itu ada 3 tagline, 3 garansi yang mau kita berikan. Yang pertama adanya garansi tidak garu. Ya, memang seharusnya Sapnik tidak garu. Tapi minimal ini untuk menunjukkan bahwa Sapnik yang kita pakai adalah pure. Karena kalau dia pure Sapnik udah pasti dia tidak akan garu. Nah, garansi yang kedua adalah tentang kepuasan nikotin. Karena Sapnik yang asli selain dia tidak garuk, dia juga harus bisa memberikan kepuasan nikotin. Betul. Nah, garansi yang ketiga yang ini adalah hal yang baru yang belum dipiliki oleh produk-produk Sapnik manapun, yaitu garansi tentang rasa yang bold. Iya. Nah, nggak mungkin kita bisa memberikan garansi rasa bold kalau tidak ada benchmarknya. Iya, betul. Nah, kenapa kita mengeluarkan Sapnik itu asap grip? Supaya teman-teman vapor itu bisa menemukan benchmark yang tepat. Bahwa ini loh, ada freebase-nya kok. Asap grip freebase yang salah satu produk favoritnya Nesty. Sehingga kalian bisa membandingkan, bisa mengcompare, dan bisa membuktikan sendiri bahwa garansi yang ketiga itu confirm. Bahwa memang kita memberikan garansi yang bold.
Nah, tentunya ini adalah harapan buat kita, buat teman-teman vapor, supaya kita bisa memiliki new vaping style yang baru. Kenapa? Karena dulu kita mengenal freebase. Betul. Ya kan, dengan adanya freebase, maka berhubungan juga dengan cara kita bervaping kan. Sehingga kita pasti vaping style kita adalah dengan DTL, menggunakan RDA, menggunakan RTA, ya kan, menggunakan dual battery. Minimal kalau kita ingin lebih soft ya kita pakai single battery dengan RTA. Tapi karena teknologinya baru freebase. Tapi dengan adanya teknologi Satnik, maka vaping style kita berubah lagi nih. Akhirnya kita bisa menikmati cara vaping dengan MTL, ya kan? Dan produk dan device-nya pun berkembang lagi. Tidak harus menggunakan single battery dan MTL, tapi kalian juga bisa menggunakan pot-pot yang memang didesain untuk Satnik. Nah, sekarang teknologi berkembang lagi. Kenapa? Kalian tidak lagi mengenal freebase dan Satnik, tetapi kalian mengenal yang ketiga nih, yaitu Satnik yang ada flavornya. Yang kita sebut di dalam Nestea itu adalah mix formula. Nah, kenapa kita memang concern terhadap flavor buat dokter sama Mang Vapor? Karena kita ini orang Indonesia nih. Kita terbiasa tuh dimanjakan dengan rasa gitu. Ya kan? Saya orang Surabaya, kalau nggak makan pedes, asin juga nggak enak gitu kan. Nah, teman-teman yang dari Jawa Tengah kalau nggak kecapnya banyak juga nggak enak. Nah, ini sejalan dengan ketika kita coba ngasih tes dengan beberapa teman-teman perokok yang sama sekali tidak pernah nge-vape. Kita coba, kita kasih dia liquid yang ada rasanya. Yang pertama kita bagi rasa tobacco, mereka suka. Sukanya kenapa? Karena mereka merasakan bahwa ternyata tidak ada abunya ya. Ternyata seperti menikmati rokok juga ya, ada nikotinnya. Tapi bayangkan, yang menarik adalah ketika kita kasih tes mereka untuk liquid rasa lain, creamy ataupun fruity, mereka itu ekspektasinya tuh berlipat-lipat lebih gede dibandingkan ketika dia pertama kali nyobain tobacco. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata memang sebenarnya sih tanpa nggak bisa dipungkiri bahwa customer juga butuh kepuasan flavor selain daripada kepuasan nikotin. Itulah kenapa Satnik Asap Break itu dilahirkan untuk menjawab ini, Mang. Supaya tujuannya adalah kita berharap lewat teknologi yang baru ini, teman-teman vaping yang mulai cenderung bosan gara-gara rasanya itu aja, atau dia ingin menikmati Satnik tetapi nggak ada flavor yang tepat, yang bold, mereka nggak jadi mundur nih. Dan juga semoga ini bisa menjadi salah satu tools ya buat teman-teman perokok yang ingin mencoba vaping dengan produk open system yang simple, tetapi dia bisa menikmati kepuasan nikotin yang kenyang, tetapi dengan rasa yang puas. Gitu. Ada tambahan dari dokter sama Mang? Cukup kayaknya. Cukup ya? Cukup sih kayaknya. Itu memang tujuannya memang seperti itu ya, dan kita didukung dengan teknologi salt yang terbaru kan. Jadi memang flavor itu yang utama sebetulnya. Di sisi lain adalah nikotin ya, delivery nikotin. Jadi buat teman-teman yang melihat video hari ini, tolong dong bantu kami yang sudah mencoba Satnik Asap Break, tulis komennya, ceritakan pengalaman kalian sejujur-jujurnya, ceritakan apa yang kalian dapatkan, dan kalau kalian suka jangan lupa share ke teman-teman kamu supaya mereka juga bisa merasakan apa yang lu rasain. Tapi kalau ada input dan kritik, kita welcome banget ya. Iya, betul. Kita bisa diskusi supaya kita bisa improve. Kalau memang mungkin ada salah di alatnya, atau mungkin settingnya yang kurang tepat dan segala macam, Mang Vapor dan Badas Dokter akan siap untuk membantu problem-problem seperti itu. Iya. Oke, saya rasa cukup sekian ya. Iya. Thank you, Nestea Gang. Mungkin tambahan bahwa itu akan kita bahas di Nestea Gang ya. Iya. Jadi di forum Nestea, di sana ada namanya Nestea Gang, kita bisa diskusi. Nah, buat teman-teman vaping buat teman-teman vapor yang suka produk Nestea, jangan lupa kita punya komunitas Nestea Gang di dalam FB group. Kalian bisa join dan di situ kalian akan mendapatkan begitu banyak informasi, nulis dan apapun yang akan diberikan langsung oleh pakarnya. Saya juga standby sama dokter juga standby di situ. Aman. Thank you ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.